Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Bias TV yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan rizki yang penuh berkah. Amin. Masuk ke meja redaksi, beberapa pertanyaan. Ustadz, apa hukumnya menyebarkan informasi yang salah satu atau hadis di dalamnya itu berisi hadis dhaif atau bahkan palsu? Bagaimana jika kita menyebarkannya dan kita tidak mengetahui hukumnya? Pertanyaan yang kedua, bagaimana mengendalikan diri sehingga agar tidak mudah terpengaruh dengan sebuah berita, sehingga tidak mudah juga menyebarkannya di khalayak ramai di media sosial misalkan. Kemudian yang ketiga, amalan apa yang kita bisa lakukan untuk membentengi diri di zaman ini dengan berbagai macam fitnah. Maka walillahil hamd, segala puji dan ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pertama, berbicara atas nama Nabi dengan berbicara kepada orang biasa tidak sama. Berbicara atas nama Nabi berkonsekuensi apa yang dilakukan Nabi, yang diucapkan Nabi, yang ditetapkan Nabi, berkonsekuensi hukum. Karena Nabi SAW di dalam hadis-hadis, dan itu adalah sebagai sumber hukum yang kedua. Maka hati-hati. Maka barang siapa yang mendapatkan hadis misalkan di berita, di broadcast, di WA, SMS, dan lain sebagainya, hati-hati. Jangan langsung menyebarkan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man haddatsa anni bihadisin yara annahu kadzib." Barang siapa yang berbicara tentangku dengan sebuah hadis dan dia melihat hadis itu kadzib, dusta, fahuwa ahadul kadzibain, maka dia salah seorang dari dua pendusta. Pendusta yang membuat hadis itu dan dia sendiri masuk dalam ancaman ini. Barang siapa yang melihat sebuah hadis atau menceritakan sebuah hadis atas nama Nabi SAW dan dia melihat itu dusta, maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, apa ancamannya? Falyatabawwa maq'adahu finnar. Maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi berdusta atas Nabi adalah termasuk dosa besar. Maka hati-hati. Bagaimana kalau kita tidak tahu hukumnya? Tawakuf. Maka yang dilakukan adalah berhenti. Menjaga diri agar tidak menyebarkan info-info tersebut. Karena ancamannya termasuk dosa besar. Dan kita tahu keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, maka cross check, tabayyun, periksa lebih teliti lagi. Nah, ini termasuk kaidah utama. Bagaimana kalau tidak jelas sumbernya? Maka diam, jangan disebarkan hadis tersebut. Dan ini termasuk yang dijelaskan oleh para ulama kaum muslimin. Kemudian di setiap zaman fitnah itu selalu ada. Maka setiap muslim dia harus mempunyai ilmu yang kokoh sehingga dia bisa menghadapi apapun berbagai macam persoalan. Bagaimana dia mengambil sikap, kondisi-kondisi tertentu sehingga dia bisa selamat dari fitnah tersebut. Kalau dia tidak punya ilmu, maka hukum asal dia berdiam diri di rumah. Dia, jika seseorang mendapatkan fitnah, dia sedang berlari, maka dia berdiri. Jika berdiri, maka dia duduk. Jika duduk, dia berbaring. Jika sudah mendatanginya fitnah, dia segera bersembunyi. Itulah arahan-arahan yang dijelaskan oleh para ulama. Oleh karenanya, di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk melakukan amal-amal kebajikan. Wa tarka al-munkarat, dan meninggalkan berbagai macam kemungkaran. Wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, jika engkau menghendaki dari para hambamu ini akan mendapatkan fitnah, faqbidni ilaika ghairu maftunin,
Maka ya Allah, wafatkanlah aku bukan termasuk orang yang terfitnah. Maka di zaman fitnah banyak-banyak beramal. Ilmu yang kita sudah dapat, amalkan walaupun sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita agar tidak terjerumus, agar tidak terjatuh, agar tidak ikut-ikutan menyebarkan fitnah. Na'udzubillahi min dzalik wa nas'alullahu salama wal afiyah. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita amal yang soleh dan menerima amal soleh tersebut. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.